Saya digoda terus oleh setan, gangguan. Memang besar. Iya, memang besar godaan orang menghafal Al-Quran itu tidak mudah. Boleh tahu yang sangat nampak godaan hafid Al-Quran? Itu adalah perempuan saja. Oh, perempuan saja. Itu perempuan saja. Jadi walaupun sudah punya istri, masih tetaplah saja itu perempuan yang maksudnya bukan mahram ya. Iya. Bukan mahram itu yang bikin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, sahabat pemirsa YouTube dimanapun kalian berada, terima kasih yang telah bantu subscribe, kembangkan channel saya. Mudah-mudahan semuanya manfaat kembali kepada kalian semua. Untuk kali ini kebetulan saya lagi bertemu dengan kawan. Alhamdulillah Allah memberikan takdir dalam satu titik bertemu dengan seorang yang bisa menginspirasikan hidup saya, yang bisa saya termotivasi dengan beliau. Alhamdulillah di surau ini surau yang insyaallah penuh barokah, dimana kemarin banyak di sini surau, dan kayaknya saya perhatikan satu-satunya surau yang sering terjadi beberapa hal yang positif dan mulia. Di antaranya ada pernikahan antara orang Afrika, bahasa orang sini orang Negro, dengan orang Madura terjadi juga di sini. Ada juga alhamdulillah orang yang mualaf juga berikrar, orang Flores masuk Islam alhamdulillah di surau ini. Intinya mudah-mudahan surau ini adalah membawa dan menjadi tempat yang sangat mulia. Siapa yang duduk, yang ibadah di surau ini, saya yakin semuanya ini akan menjadi bukti bahwa salah satu bukti yang Allah catat itu adalah tempat. Jadi tempat ini adalah sebagai bukti bahwa orang itu beribadah. Baik, saya kedatangan tamu di sini yaitu bersama Al-Ustadz Lukman. Beliau Al-Hafidhul Quran. Saya sangat terinspirasi ketika bertemu dengan beliau. Waktu dulu memang satu pondok, cuman saya kenal di sini. Katanya pernah mondok di itu. Untuk lebih detailnya, pernah mondok di Banyuanyar maksud saya. Untuk lebih detailnya saya akan bertanya-tanya, berbincang-bincang sekaligus interview, wawancara langsung dengan sahabat saya. Oke. Kawan, kebetulan di sini saya sangat tertarik. Pertama saya mau bertanya tentang bagaimana Ustadz sebelum menjadi hafidh Al-Quran, cita-cita, rencana pertamanya, dan kok bisa ada niat, ada keinginan yang datang dari hatinya sehingga menjadi hafidh Al-Quran. Itu apa latar belakangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan senang hati. Jadi pertama itu saya, orang tua saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di antara keluarga saya sendiri ya di Kabupaten Sampang, Madura, berdoa kepada Allah mudah-mudahan di antara satu keluarga dipilih untuk orang menjadi penghafal Al-Quran. Amin, amin. Dan kebetulan setelah lulus sekolah dasar di kampung saya tahun 2004, saya masih ingat waktu itu saya masih kecil, tidak tahu dia mau ke arah kemana. Yang jelas cuman bapak saya bilang seperti ini, wahai anakku, kamu pilihlah salah satunya, apakah kamu mau kuliah, apakah kamu mau sekolah, apakah kamu mau mondok. Ternyata saya tidak mau milih untuk melanjutkan sekolah, karena banyak teman-teman saya, tetangga saya waktu itu langsung melanjutkan sekolah menengah, yaitu SMP ya. SMP. Waktu itu SMP saya masih ingat, tapi saya tidak. Tahun 2004 itu saya langsung niatkan diri saya langsung mondok di satu pesantren. Awalnya pesantrennya itu bukan Madugawan tapi di Penyepen. Oh, Penyepen. Penyepen itu di Penyepen, tapi saya sekedar menginaplah saja di sini. Daerah mana Penyepen ini? Penyepen itu pengasuhnya Raden Ki Haji Mudasir. Oh iya. Samping Pembaru itu. Kebun Baru. Dekat Berarti saja. ada di Pamekasan Madura. Pamekasan Madura mondoknya. Kalau saya dari Sampang, Kabupaten Sampang, Desa Karangtenang Ucul. Kemudian waktu itu saya mondok tidak lama, Pak Kiai langsung suwan kepada beliau, bapak saya juga suwan waktu itu.
hanya ada inspirasi dan mungkin karena tidak cocokan saya dengan mondok di situ karena tidak ada satu tahfiz Quran. Tapi kalau waktu sekarang ini, teman-teman sekarang ini alhamdulillah di pondok pesantren Penyepen sudah mulai berkembang ya. Iya. Dari awal ke awal alhamdulillah sudah mulai berkembang dan udah ada yang tahfiz Al-Quran juga di sana. Kemudian saya memutuskan insya Allah kalau nggak salah di Penyepen cuma sekedar 2 bulan. Iya. Habis itu saya suang, kena suang, akhirnya saya punya semangat lagi, tekad lagi. Tadinya udah patah hati maksudnya tak mau mondok lah, Iya. tak mau menghafalkan Al-Quran, maunya sekolah dan teman-teman saya di Mau kampung. gaul, mau keren. Itu. Akhirnya saya putuskan itu karena ibu saya merayu, ayolah nak mondok lagi. Mondok. Alhamdulillah waktu itu ketemu dengan kawan-kawan saya yang mensupport saya di Kabupaten Sampang waktu itu, orang Kalimantan. Kebetulan waktu itu orang Pontianak. Iya. Dan Remis Ustaz Faisal, beliau hafiz Al-Quran juga dan membimbing saya sampai saya selesai 30 juz, beliau yang membimbing saya ketika. Jadi sebelumnya itu cita-cita jadi pengen menjadi hafiz Al-Quran itu berangkat dari orang tua apa dari pribadi sendiri? Kalau saya sendiri dari orang tua. Tua. Tadinya saya tidak ada niat untuk menghafal Al-Quran dan sebagainya. Oke. Karena tersupport oleh orang tua untuk bersemangat menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya sendiri untuk niatkan, akhirnya saya mondok di Pondok Pesantren Madukama. Oke. Kadang orang bisa semangat bekerja, bisa semangat belajar itu jikalau orang tersebut sangat tahu, paham akan manfaatnya. Kira-kira dengan menghafal Al-Quran, kira-kira manfaat yang nampak yang selama ini dirasakan, karena bisa nanti manfaatnya ini untuk akhirat. Tapi yang sangat nampak di dunia nyata, maka adakah rasa manfaat yang sudah telah dirasakan? Alhamdulillah dengan waktu itu saya memang kata orang tua saya, udah nak, kamu meskipun tidak punya ijazah ini itu, ya kan, kamu yang sabar saja, insya Allah dengan Al-Quran kamu Allah Ta'ala mudahkan rezekinya, Allah Ta'ala gampangkanlah bahasa Maduranya itu. Iya. Jadi dipermudah oleh Allah, alhamdulillah. Dengan karunia-Nya tahun 2008 itu saya digoda terus oleh setan, gangguan. Memang besar. Iya, memang besar godaan orang menghafal Al-Quran itu tidak mudah. Boleh tahu yang sangat nampak godaan hafid Al-Quran? Yaitu adalah perempuan saja. Perempuan itu perempuan saja. Jadi walaupun sudah punya istri masih tetaplah saja itu perempuan yang maksudnya bukan mahram ya. Iya. Bukan mahram itu yang bikin kadang-kadang kita bagaimana teringat dari sabda baginda Nabi waktu itu, ketika orang melintas daripada suatu perjalanan, maka beliau nih hafal Al-Quran. Iya. Hafal Al-Quran, tapi bukan sekedar lihat ininya. Ya. Masya Allah, akhirnya suatu ketika dengan melihat sekedap saja sekedap itu langsung otomatis Qurannya hilang. Nauzubillah. Saya sendiri sebetulnya sama. Kalau melihat orang yang maaf yang tidak memakai menarik lah. Iya, yang itu maksudnya bajunya yang kebuka dan sebagainya, otomatis memang rasa hafalnya memang hilang. Iya. Kalau memang tidak ditakrir. Iya. Takrir itu apa maksudnya? Diulang-ulang seperti contohnya ustaz-ustaz yang di Darul Ulum itu kan sering takrir dan sebagainya, sehingga tetap nempel meskipun dia mungkin sedikit banyak maksiat juga, dia cewek dan sebagainya. Tapi kalau dia sering takrir, apalagi takrir dalam sholat, itu luar biasa. Itu lain ya rasanya. Lain. Jadi kalau takrir pakai MP3 hanya simaan dengan cara membaca sendiri, itulah ya. Beda lah. Karena itu daripada kepikiran kita, otak kita, memori kita lebih berisi daripada kita mentakdir sendiri, menimbang tasmi dan sebagainya. Berarti kalau yang sangat dahsyat cepat itu ketika dia takbir dalam posisi sholat. Dalam posisi sholat lebih bagus lah. Itu kata ustaz saya afdal. Iya. Lebih utama. Dan itu sudah terbukti. Apabila kita menghadapkan, saya pernah di Jakarta waktu itu jadi imam
Bahkan imam makmum saya ini bukan ratusan orang lagi, ribuan orang. Pernah di mana? Pernah jadi imam sholat? Masjid Jami Ancol Jakarta. Oh, di Ancol, luar biasa. Jadi waktu itu saya waktu sholat maghrib saya yang jadi imam waktu itu. Alhamdulillah. Saya masih ingat betul. Jadi sudah banyak pengalaman ya. Alhamdulillah sudah. Artinya hidup dengan Al-Quran itu di samping indah, maka semuanya kayak Allah yang ngatur. Ah, itulah insyaallah. Oke, jadi sahabatku semuanya, ternyata seorang hafid Al-Quran itu luar biasa cobaannya. Dilihat dari segi ceritanya Al-Ustadz Lukman ini luar biasa. Ingat, tidak mudah di zaman saat ini, zaman dimana yaitu zaman modern. Anak itu mau mondok sendiri sangat susah, jarang ditemukan. Mungkin 1002, mungkin 1001 atau berapa gitu yang ada. Rata-rata itu dorongan dari orang tua, paksaan dari orang tua, keluarga. Tapi kalau yang berangkat dari kemauan sendiri itu sangat susah sekali. Apalagi hari ini loh, di samping menjadi santri, mondok di pesantren itu perjuangannya luar biasa. Ditambah punya cita-cita ini menjadi hafid Al-Quran, maka luar biasa. Tapi semua rencana, keinginan tercapai ya, dengan menjadi doa orang tua juga terkabul. Cuman hati-hati juga bagi orang yang masih jangan patah hati, walaupun kadang sudah diceritakan tadi cobaannya adalah wanita. Siapapun itu memang musuh pertama yang menjadi keinginan nafsu itu memang perempuan ya. Perempuan. Saya dulu pernah ditugas juga, saya perhatikan banyak juga wanita itu. Apa karena saya tampan, dilihat dari segi ketampanan tidak seberapa. Apa karena pintar, dilihat dari kepintaran tidak seberapa. Banyak juga wanita yang suka. Santri sendiri banyak juga saya rasakan Senang. ada rasa suka juga. Maka saya berpikir memang betul kata guru saya itu, bukan karena kita tampan, bukan karena kita pintar, tapi memang cobaan utama dalam mencari ilmu itu adalah wanita. Betul kan? Oke, jadi terkait sudah banyak data yang saya ketahui. Sekarang kita bicara masalah tentang bagaimana pandangan Ustadz menghadapi masa depan, terutama bagaimana cara Ustadz mengatur masa depan keluarganya, anak dan istrinya untuk kehidupan yang akan datang. Tentunya ini fitnah semakin besar lah. Ya, saya kira pertama ya, di zaman modern, digital sebagai Facebook, WA, Instagram dan sebagainya. Memang kadang-kadang di antara hubungan antara istri dan anak, bahkan anak pun kadang-kadang ikut main HP juga. Ikut main HP. Jadi mungkin ke depan saya harus lebih tegas lagi kepada keluarga saya untuk bagaimana, bukannya tidak boleh pegang handphone, tidak, tapi untuk terbatas dan sebagainya, untuk menjaga aurat dan sebagainya. Kadang-kadang kita sedih pun langsung Facebook, sedih pun langsung Instagram. Tidak ada rasa menghadap kepada Allah, tidak. Gitu. Di era zaman modern pada saat Jadi semua itu aplikasi bisa menjadi perusak ya. Itu tergantung dari orangnya. Gitu. Tergantung dari orangnya. Kita jadi harus bijak ya. Harus bijak. Bukan kita tidak boleh secara keras, tidak boleh buka Facebook, WA, YouTube. Tapi yang pertama harus bijak dalam menggunakan. Bijak itu apa maksudnya? Baik cara penggunanya, pandai mengatur waktu, tidak menyalahgunakan, seperti itu. Dan cita-cita saya mudah-mudahan anak saya yang masih sekarang umur 2 tahun lebih lah ya. Mungkin niat saya mulai dari waktu lahir, mudah-mudahan bisa jadi orang yang taat kepada Allah, amin, kepada Rasulullahnya, orang tuanya, dan tidak ada lagi. Mudah-mudahan anak saya juga hafal Al-Quran juga. Alhamdulillah, sama-sama Ustaz, mudah-mudahan. Jadi setiap orang pasti menginginkan hal seperti itu. Iyalah. Cuman harus bagaimana cara mendidik kita, bagaimana cara mengantar keluarga kita untuk ke situ, itu kan? Betul. Jadi terima kasih. Ini salah satu motivasi yang sangat membuat saya inspirasi. Saya sangat bangga luar biasa hari malam ini karena kedatangan tamu sekaligus guru serta menjadi sahabat dakwah saya. Tolong jangan lupa mohon doanya, semoga Ustadz, saya dan kita semuanya, kalian juga mudah-mudahan menjadi keluarga yang ahli Al-Quran. Amin. Luar biasa manfaat. Ketika dalam satu keluarga ada hafid Quran, maka semuanya akan dijamin. Jadi itu belum salah. Jadi selama ini
yang dijamin masuk neraka diangkat oleh Allah untuk masuk surga. Subhanallah. Itu orang tuanya manfaat gara-gara ada hafiz Quran. Quran. Orang tuanya dikasih mahkota, Luar duduk biasa. di mahkota kursi orang pada lihat. Itu siapa? Keluarga siapa? Iya. Jadi Amin menjawab itu adalah orang yang keluarga ahli Al-Quran. Ya Allah, luar biasa kawan. Jadi ayo didik kita, didik semua anak kita menjadi cinta Quran, hafidz Quran. Semuanya semoga diberikan kemudahan dalam hafal Al-Quran. Amin. Baik, cukup mungkin. Terima kasih Ustadz atas diskusinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk sahabat-sahabat kita semua. Ya, dan jangan lupa bantu ya channel dakwah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita bersama. Terima kasih dari kami. Mungkin ada pesan-pesan Ustadz? Pesan saya kepada sahabat-sahabat di luar sana, kami di sini di daerah Malaysia ya. Malaysia. Nah, di Malaysia saya baru. Nah, jadi alhamdulillah taala tujuannya saya sebetulnya bukan ke sini tapi di Kinabalu. Ya, ya. Allah taala pilih ke sini. Jadi dipertemukan di titik surau inilah kita berdua. Mudah-mudahan tambah barokah, tambah Amin, panjang amin. umur, bukan rezeki. Jangan lupa kita minimal baca Al-Quran berapa? 1 juz tiap hari. Tiap hari. Jangan lupa. kenapa Al-Quran tidak melaknat pada diri kita nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin. Insyaallah. Insyaallah. Jadi terima kasih ya. Semoga semuanya diberikan kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.